Pada Maret 2022, tim pengamanan Daop 1 Jakarta bersama dengan kepolisian berhasil menyelesaikan 2 kasus dan menangkap pelaku pencurian material prasarana kereta api. Kepala Humas KAI Daop 1 Jakarta Eva Hairunisa dalam keterangannya mengungkapkan 3 pelaku pencurian besi belas stopper di wilayah stasiun Cilebut dan stasiun Bojonggede KM 45+7 juga telah diamankan pihak kepolisian Polsek Bojonggede untuk proses hukum lebih lanjut. Untuk keterangan lebih lanjut, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dan terhubung melalui line telepon dengan Kepala Humas KAI Daop 1 Jakarta Eva Hairunisa. Halo, selamat pagi Mbak Eva. Halo, selamat pagi. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan kami di MG Radio Network. Mbak Eva, apa motif para pelaku melakukan pencurian besi ini? Ya tentunya motifnya untuk kepentingan pribadi ya, melakukan pencurian seperti itu karena akan dijual kembali seperti itu. Dan memang kami dari KAI Daop 1 Jakarta sudah melakukan pengamanan berbagai upaya untuk mengamankan aset, meskipun memang aset-aset tersebut ada yang berada di area-area yang sangat terbuka seperti itu. Dan seperti yang kita ketahui, bentang kerja wilayah kami pun juga sangat besar ya. Tapi upaya tetap kami lakukan, salah satunya juga dengan bekerja sama dengan warga. Nah, dan ini pun juga penangkapan ini berhasil dilakukan, dibongkar karena memang dari upaya pengamanan tertutup dan kerjasama dengan warga yang melaporkan seperti itu. Jadi memang pada awal tahun ini ada sekitar 3 kasus yang sudah ditangkap ya. Ada 3 kasus dan semuanya sudah berhasil ditangkap untuk pelakunya. Itu mereka melakukan pencurian dari alat-alat material yang ada di area prasarana kereta api, seperti misalnya bantalan besi seperti itu ataupun stopper. Dan ini memang sangat berbahaya karena memang perangkat-perangkat tersebut ada di sana karena untuk kebutuhan pengamanan keselamatan dan keamanan perjalanan KA. Oke, dari pemaparan Anda bahwa tadi ini bisa pelakunya akan menjual, berarti ada indikasi penadahnya juga. Apakah sejauh ini juga ini tetap ditelusuri oleh PT KAI bersama kepolisian? Itu tetap ditelusuri, tapi saat ini yang memang sedang fokus diawalkan ini pemeriksaan terhadap pelakunya juga ya. Nanti pasti akan ditelusuri belakangnya seperti apa, seperti itu. Jadi saat ini pelaku sudah ditahan semua oleh pihak kepolisian dan memang secara aturan mereka dapat dikenakan ancaman hukuman pidana sampai dengan 7 tahun penjara ya kalau berdasarkan pasal 363 KUHP tentang pencurian. Seperti itu. Kemudian juga bisa dikenakan Undang-Undang 23 tahun 2007 di mana di situ ada mengatur bahwa mereka bisa dikenakan pelanggaran terhadap pasal 181 berupa pidana penjara dan juga denda sekitar 15 juta rupiah. Kalau kita melihat dari aksi pencurian ini marak terjadi. Sebenarnya kalau kita apa dampak yang paling bisa ditimbulkan dari peristiwa pencurian ini terhadap keselamatan penumpang KAI sendiri? Oh ya, bisa terjadi dampak yang sangat besar terhadap keselamatan. Misalnya saja seperti, jadi di rel itu ada yang namanya besi balas stopper ya. Fungsinya itu dia menahan supaya tidak terjadi longsoran di beberapa area. Nah, kalau ini dilakukan pencurian kan bisa berdampak ke sana, seperti itu. Kemudian bantalan-bantalan besi yang kerap ditaruh, diletakkan sebagai cadangan itu juga sangat berfungsi jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan sehingga percepatan bisa dilakukan untuk proses penggantian seperti itu. Kalau kita berkaca dari kasus ini, apakah pihak KAI akan rutin melakukan pengecekan ataupun kontrol terhadap sarana dan prasarana kereta api? Dan sejauh ini bagaimana dengan pengawasan dan pengecekan di lapangannya sendiri? Ya, kalau itu akan terus dilakukan. Terkait pengecekan dan pengamanan ya hasilnya ini tertangkap pelaku yang mencoba melakukan pencurian rel. Jadi ini merupakan hasil dari upaya yang kita lakukan terhadap pengamanan ini. Oke, siap. Terima kasih Baik. Kepala Humas KAI Daop 1 Jakarta Eva Hairunisa. Terima kasih.
Ya, yang listener, kalau kita berbicara mengenai kasus ini sebenarnya ini bukanlah hal baru di Indonesia bahwa kasus-kasus serupa sudah marak terjadi. Ada peristiwa juga yang terjadi pada 17 Maret 2022 lalu di mana PT KAI Daup 1 Jakarta mengamankan pelaku tindak pencurian rel di stasiun Sukabumi juga yang terjadi. Jadi memang peristiwa-peristiwa seperti ini kerap terjadi, bahkan di 19 Februari 2022 juga pelaku pencurian yang berjumlah 4 orang ini berhasil ditangkap lantaran mencuri 2 potong rel cadangan sepanjang 10 meter yang berada di petak jalan antara stasiun Klender Baru dengan Buaran, kilometer 16 plus 600, dan pelaku menjalani proses hukum di Polsek Cakung. Hal-hal seperti ini memang kerap terjadi, namun kalau kita mengacu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perkeretaapian, pasal 181 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang dilarang berada di ruang memanfaatkan jalur kereta api, menyeret, menggerakkan, meletakkan, atau memindahkan barang di atas rel atau melintasi jalur kereta api atau menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain selain untuk angkutan kereta api. Pelanggaran terhadap pasal 181 ayat 1 berupa pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 15 juta rupiah. MJ Listener, semoga peristiwa ini tidak kembali terjadi karena memang yang lebih utama adalah keselamatan dari para penumpang kereta api itu sendiri.